Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga, suku, budaya, bahkan denominasi gereja untuk datang menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Dia mengutus hambanya, Bapak Pendeta Sakal Darusung STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Untuk itu kami mengundang sidang jemaat berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 5, bait yang pertama dan baitnya yang ke-6. Jemaat yang kekasih, kita habiskan ibadah ini. Ibadah Minggu Karunia Tuhan saat ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Pembacaan kita berdasarkan kerangka khotbah Gereja Toraja Mamasa, terpilih dari dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Sebelum firman Tuhan ini dibacakan, mari kita berdoa. Kami angkat syukur kepadamu Tuhan atas segala penyertaan-Mu bagi hidup umat-Mu sepanjang 1 minggu lamanya. Kembali
hari ini kami boleh bersama-sama mengangkat ibadah di hadapan hadirat-Mu, menghayati tentang seluruh pemeliharaan Allah, dan mensyukuri segala penyertaan-Mu yang tetap kami alami dalam berbagai bentuk kondisi. Saat ini Tuhan, firman-Mu kami akan baca, kami akan renungkan. Kami mohon kuasa Roh Kudus Allah menolong kami, sehingga firman-Mu akan menerangi hidup kami, dan firman-Mu akan menjadi pedoman kehidupan kami di dalam melanjutkan kehidupan anugerah Allah. Berkati hamba-Mu agar hamba-Mu menjadi alat-Mu di dalam menyampaikan firman, dan berkati jemaat agar dengannya mereka sekalian boleh menghayati kebenaran firman dan mengaminkan sebagai sebuah kebenaran di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari." Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia,
dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan ini dan memeliharanya dalam sepanjang hidupnya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menoleh sedikit ke belakang, setidaknya ada 3 alasan sesuai informasi dari kitab Kejadian 37 ayat 1 sampai 11, mengapa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya yang berujung pada dijualnya Yusuf ke Mesir. Pertama, karena Yusuf sering melaporkan perilaku buruk saudara-saudaranya kepada Yakub ayahnya. Kedua, karena sikap Yakub yang pilih kasih terhadap Yusuf. Dan ketiga, berkaitan dengan mimpi Yusuf bahwa ayah, ibu, dan ke-11 saudaranya sujud menyembah kepadanya. Artinya bahwa peristiwa dijualnya Yusuf oleh saudara-saudaranya ke Mesir dilatar belakangi oleh perasaan sakit hati dan perasaan cemburu. Poinnya adalah hati-hati dalam bersikap bagi anak-anak kita. Jangan ada yang dianak emaskan dan yang lain dianak kirikan atau dinomor duakan. Sebab hal ini bisa melahirkan ketidakharmonisan di antara anak-anak kita. Selain itu kita diingatkan betapa bahayanya perasaan cemburu yang berlebihan, karena bisa melahirkan perbuatan yang tidak beradab. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saudara-saudara Yusuf mengira bahwa dengan menjual Yusuf ke Mesir berarti berakhirlah pula nasib mimpi Yusuf. Kejadian 37 ayat 20. Tetapi siapa yang menyangka jika dengan dijualnya Yusuf ke Mesir justru menjadi jembatan untuk membuktikan kebenaran mimpi itu. Setelah saudara-saudara Yusuf menjualnya kepada seorang saudagar Ismail, dan saudagar itu menjualnya ke Mesir kepada Potifar, seorang kepala pengawal raja. Selanjutnya dikisahkan di rumah Potifar, Yusuf mendapatkan kepercayaan dari tuannya. Tetapi sayang di kemudian hari Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Yusuf kemudian dipenjarakan. Tetapi dalam penjara ini pula Yusuf mendapatkan kasih dari kepala penjara. Lalu dikisahkan bahwa Yusuf berhasil menerjemahkan atau mengartikan mimpi kedua temannya, yaitu juru roti dan juru minum raja. Keberhasilan Yusuf dalam mengartikan mimpi juru roti dan juru minum ini menjadi cikal bakal kelak Yusuf diperkenalkan kepada Firaun. Ketika satu hari atau satu saat Firaun bermimpi, dan mimpinya itu tidak satu pun orang Mesir yang mampu menerjemahkan atau mengartikannya. Yusuf kemudian diperkenalkan oleh juru minum,
Dan Yusuf menerjemahkan mimpi Firaun, bahwa mimpi Firaun adalah ia diperlihatkan 7 tahun masa kelimpahan, dan kemudian disusul 7 tahun masa kelaparan. Saudara, dari peristiwa pemaknaan mimpi, kemudian Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi penguasa di Mesir. Bayangkan, dari seorang budak belian menjadi seorang penguasa di Mesir. Saudara-saudara, kisah hidup Yusuf memperkaya kita dalam memaknai masa depan kita. Bahwa keadaan kita atau masa depan kita tidak selamanya ditentukan oleh keadaan kita sekarang ini. Atau keadaan yang kita alami saat ini bukanlah melulu yang menentukan keadaan kita di masa depan. Atau dengan kata lain, jangan pesimis tentang hari ini. Mungkin hari ini saudara dan saya dalam keadaan terpuruk, tetapi keadaan terpuruk Tuhan bisa mengubahnya menjadi jalan keberuntungan kita meraih masa depan yang gemilang. Tuhan tidak selamanya memakai orang baik untuk menuntun kita meraih masa depan, tetapi Tuhan dengan kuasa-Nya bisa menggunakan segala sesuatu untuk mewujudkan rencananya. Itulah sebabnya Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya. Kita bisa baca di dalam pasal 45 ayat 5 pembacaan kita. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf yakin bahwa rancangan jahat saudara-saudaranya di masa lalu adalah rancangan baik dari Allah untuk mengurus kehidupan banyak orang, termasuk keluarganya, termasuk saudara-saudaranya. Saudara yang kekasih, dengan menghayati kebaikan Allah dalam perjalanan hidup, seseorang dapat mengubah rasa sakit hati menjadi rasa cinta kasih. Ini pelajaran yang berharga yang dapat juga kita ambil dari kisah hidup Yusuf. Yusuf melupakan segala perbuatan buruk saudara-saudaranya dan menggantinya dengan rasa cinta kasih yang penuh kedamaian. Ia memeluk saudara-saudaranya dan memberi rasa aman kepada mereka. Ia yang diperlakukan buruk, tetapi ia juga yang menawarkan rasa nyaman. Maka saudara, mari bermental mengampuni seperti Yusuf. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya jemput berdiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Malayaki 3 ayat 10. Untuk merespon persembahan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 288 bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Mari puji Raja sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji dia, puji dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji dia, puji dia yang setianya ajaib. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji dia, puji dia, kasih-Nya seluas laut. Kita satu di dalam doa syafaat. Terpuji namamu Tuhan untuk penyelenggaraan ibadah hari ini. Biarlah membawa kesan dan makna bagi setiap jemaat yang mendengarkannya. Kami dikuatkan, kami dimampukan untuk selalu merasa optimis dalam menjalani hidup dan tidak gampang putus asa sekalipun berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Bahwa segala hal, segala perkara dapat diubah oleh Tuhan menjadi jalannya untuk menuntun kehidupan kita menuju kepada kehidupan yang sejahtera sesuai rencananya. Juga melalui renungan firman Tuhan kami diajar untuk tidak menyimpan perasaan dendam,
tetapi mengubah rasa dendam itu menjadi rasa cinta kasih. Kami diajar untuk kuat, memberi pengampunan, menawarkan rasa perdamaian bagi mereka yang sekalipun pernah merancang yang jahat bagi hidup kami. Bapa yang kekal di dalam sorga, kami berdoa untuk hidup persekutuan jemaat. Kuatkan seluruh anggota jemaat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Biarlah kehidupannya tetap berkecukupan. Berkat Allah terbuka dari segala arah. Perkenankan jemaat-Mu akan boleh terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pekerjaan-pekerjaan terbuka bagi mereka, dan mereka mampu mencari lapangan pekerjaan dan segala daya upaya yang bisa menopang kelangsungan hidup dan menopang biaya hidup sehari-hari. Kami terus berdoa bagi persekutuan jemaat yang sakit. Tuhan pelihara, yang dirawat di rumah sakit pun yang dirawat di rumah. Kami berdoa secara khusus buat Bapak Pendeta Abialtar yang pada hari Jumat yang lalu ia menjalani proses pengobatan di rumah sakit. Tuhan memberkati proses pengobatan itu, sehingga hamba-Mu kembali sehat dan kuat dalam menjalani tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan yang Allah percayakan. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat dalam berbagai pergumulan hidup. Tuhan kuatkan mereka, angkat mereka dari pergumulan itu. Juga bagi jemaat yang mengucap syukur karena berbagai alasan, karena ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, karena dinyatakan lulus dan mendapatkan pekerjaan dan berbagai alasan untuk mengucap syukur. Sempurnakan rasa syukur jemaat. Biarlah kami mengucap syukur karena kami percaya segala yang kami alami adalah dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang saat ini tengah berjuang untuk mendapatkan tempat tinggal berupa rumah hunian, baik dalam bentuk rumah sewaan pun dalam bentuk rencana membangun dan membeli rumah. Diberkati semua usaha itu, agar kelak semua jemaat-Mu boleh tentram dan damai, boleh merajut bahtera hidup rumah tangga di dalam sebuah rumah tempat tinggal. Tuhan, semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini diberkati. Biarlah sukacita selalu mewarnai kehidupan dalam rumah tangga, dalam kehidupan pribadi-pribadi, agar kami boleh menghayati bahwa pelayanan di dalam Tuhan tiada yang sia-sia. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tetap diberkati Tuhan, khususnya dalam masa-masa mengatasi pandemi yang masih tetap menjadi pergumulan bangsa. Kelak masalah ini teratasi dan COVID-19 boleh berlalu, membuat semua rakyat Indonesia kembali hidup di dalam keadaan normal. Tapi juga Tuhan mampukan kami selaku warga untuk boleh menyesuaikan diri di dalam situasi kehidupan yang baru, new normal, agar kami boleh beradaptasi dengan keadaan yang baru. Kami boleh mengikuti semua protokoler kesehatan yang dengannya kami boleh terbebas dari mara bahaya ini. Tuhan, inilah doa syafaat kami.
Sempurnakan doa ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Bala sorga menyembah di Kau Khalik semesta. Tiap hari namamu kami puji dan muliakan, kini dan selalu terus sampai kesudahan zaman. Buat kami bertekun hingga hari datang-Mu. Jemaat yang kekasih, pulanglah ke dalam kehidupanmu masing-masing. Peliharalah firman yang sudah kamu dengar. Jadilah saksi kebenaran tentang Tuhan dimanapun kamu berada. Dan sebagai jaminanmu, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati kehidupan jemaat saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kami ucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Sekal Darusung STH yang sudah memimpin kita dalam ibadah persekutuan kita saat ini. Tuhan memberkati hambanya di dalam pelayanannya dalam keluarganya. Mari kita mengakhiri ibadah kita ini dan sebagai lagu penutup dari Kidung Jemaat 339 baitnya yang pertama. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan
sendiri, jalan di depan, majulah iringi panji cemerlang. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus.